penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak? Ya, 2 prodi yang dominan akan ditutup. Keguruan, yang kedua kedokteran. Prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, guru dan dosen. Ini sekarang masih jadi diskusi yang menarik ini. Bangsa ini akan maju kalau investasi di SDM. Dan investasi di SDM itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu memang kurikulum penting. Tapi yang paling penting lagi adalah sentralnya, yaitu guru dan dosen. Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru. Mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri kan harus menjadi ASN. Betul. Nih, prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosennya ada juga yang harus dikonversi. Dari 300.000 itu baik negeri maupun swasta itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Halo, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Marlinda. Seperti biasa, kamu bisa menyaksikan podcast ini di Spotify dan Noise Radio Parlemen, RRI Pro 3, dan juga YouTube TPR Parlemen. Oke Sobat Parlemen, di episode kali ini, Erlin mau bahas soal isu pendidikan nih. Pendidikan di Indonesia lagi rame, terutama pendidikan tinggi, karena muncul isu kalau Kemendikti-Saintek mau menutup 122 prodi yang dianggap sudah tidak relevan dengan industri saat ini. Nah, gak usah lama-lama lagi karena kita udah kedatangan Bapak Abdul Fikir Fakih, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Tadi di awal Erin udah mention soal penutupan 122 prodi sepanjang tahun 2026 ini ya Pak? Ya. Apa sebenarnya Pak yang lagi terjadi sama pendidikan tinggi Indonesia sekarang Pak? Iya, ini bikin heboh betul. Di masyarakat, terutama dunia pendidikan, di perguruan tinggi, karena ada 2 prodi yang dominan akan ditutup. Konon katanya keguruan, yang kedua kedokteran. Betul. Ada beberapa prodi lain yang tidak terlalu disebut oleh masyarakat. Tetapi kemudian mendapatkan penjelasan dari Kemendikti-Saintek. Jadi 122 prodi yang akan ditutup itu konon katanya Kemendikti-Saintek alih-alih menutup, kita mau mendorong mereka supaya lebih relevan dengan dunia kerja dan dunia industri gitu. Lantas kenapa kok mau ditutup? Faktanya menurut informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi Prof. Brian itu bahwa itu adalah pengajuan atau usulan dari penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi berbagai macam ini alasan, konon katanya karena mahasiswanya sedikit, peminatnya sedikit, kemudian juga bisa saja itu mismatch, artinya tidak relevan lagi dengan dunia industri. Jadi sudah tidak dibutuhkan. Bisa juga. Tapi Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek tidak mau disalahkan karena bukan mereka yang menutup, tapi karena permintaan usulan. dari, karena permintaan dari penyelenggara pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang prodi keguruan. Karena harus ada kesesuaian data. Jadi yang diumumkan oleh PLT Sekjen Kemendikti-Saintek bahwa lulusannya ada 490.000, padahal yang dibutuhkan di lapangan guru itu cuma 20.000 per tahun, misalnya begitu. Nah ini dibantah oleh banyak aktivis pendidikan. Ada yang merilis bahwa kebutuhannya paling tidak itu 374.000
Nah ini kan berarti ada ketidaksesuaian Iya, antara lapangan atau data di lapangan atau komunitas pendidikan dengan yang dimiliki atau data yang masuk di Kemendikti-Saintek. Iya. Dan karena ini sensitif karena pendidikan kan menyangkut banyak orang dan ini tidak hanya gurunya tetapi juga di lapangan ini kalau dibutuhkan tetapi kemudian nggak ada suplainya ini kan nanti berbahaya. Ini tentang prodi pendidikan atau keguruan. Iya. Tapi jauh Pak dari 22.000 ternyata yang dibutuhkan 300.000. Yang dibutuhkan 374.000. Iya itu kan jauh. Jadi Jauh sekali. ini data harus akurat, jangan sampai terulang seperti pengangkatan PNS tahun 2009 yang kemudian akhirnya ternyata tidak sesuai dengan datanya. Datanya naik 1.100% kata Kemenpan RB. Sehingga data ini menjadi penting. Mau apalagi menutup nanti, kalau menutup kan berdampak kepada ada nasib seseorang. Mungkin dosen atau mungkin ya banyak pihak lah gitu. Sehingga harus berhati-hati dan Kemendikti-Saintek mau menerima. Yang kedua, prodi yang juga sering dirilis karena banyak universitas yang membuka prodi kedokteran. Nah ini juga sama. Real sebetulnya seperti apa sih? Betulkah kita perlu membuka banyak-banyak prodi kedokteran atau betulkah kebijakan menutup atau menunda pembukaan prodi kedokteran ini oleh Kemendikti-Saintek karena ini harus koordinasi yang baik antara Kemendikti-Saintek dengan Kemenkes. Ya karena Kemenkes merasa bahwa apalagi kalau bukan S1 tetapi profesi dokter. Profesi dokter itu harapan Kementerian Kesehatan maunya hospital based, not university based, bukan berbasis perguruan tinggi, tetapi berbasis kepada rumah sakit. Nah, kalau berbasis rumah sakit maka itu kewenangannya Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalnya dengan situasi ini apakah nanti ke depannya bakal ada seperti penataan ulang jurusan atau supaya lebih sesuai dengan kebutuhan industri kita sekarang? Tidak seluruhnya perguruan tinggi memproduksi untuk kepentingan dunia industri dan dunia kerja. Kalau itu basisnya akademik. Tapi kan ada yang vokasi. Nah, kalau vokasi kita benchmarkingnya ke Jerman. Maka ini yang belum terjadi di sini. Kalau kita kiblatnya ke Jerman. Di Jerman itu 70% di dunia industri, dunia usaha. 70% mereka praktek dan belajar dari dunia industri dan dunia usaha. 30% aja di kelas. Nah, kan nggak boleh kemudian penyelenggara pendidikan, perguruan tinggi atau Kemendikti-Saintek tidak berurusan dengan bisnis sektor. Nah, seperti di Jerman, kurikulum saja disusun bersama antara Kementerian Pendidikan yang membidangi pendidikan, kemudian penyelenggara pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi sama apa istilahnya kalau mungkin di sini namanya Kadin atau Apindo gitu. Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Kamar Dagang Industri itu menyusun kurikulum sehingga bahkan prodinya yang menentukan mereka. Di sini nggak ada prodi-prodi lucu. Kalau di Jerman ada prodi painting, ada prodi welding. Itu saja, prodi hanya welding saja. Itu kan di sini kan teknik mesin, teknik kendaraan ringan, misalnya begitu kan. Nah itu di sana nggak sesuai dengan kebutuhan betul-betul. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di dunia industri itu. Kalau nggak membuka ini, kami nggak mau menerima. Bahkan 70% di dunia industri mereka nggak mau menerima. Jadi kurikulum itu disusun bersama dengan istilah di sini mungkin Kadin dan apa namanya itu R&D-nya sana Jerman. Nah begitu dan kemudian terjadi ada kurikulum dan bahkan prodinya apa dan sebagainya mereka yang menentukan sehingga link and match ini benar-benar sudah sejak awal sudah dibangun, tidak hanya ketika lulus gitu. Nggak ketika lulus nanti ada yang mismatch tadi, ada yang udah nggak dibutuhkan masih saja memproduksi terus. Atau perguruan tinggi juga membuka prodi tertentu hanya karena laris, hanya karena
peminatnya banyak. Banyak. Padahal dunia industri sudah nggak butuh misalnya begitu. Nggak terjadi begitu di tempat yang kita menjadi kiblat kita, yaitu di Jerman. Atau di negara lain kita tidak tahu. Begitu Mbak Erlin. Iya, tapi sebenarnya mismatch ini kan udah sering dialami, bukan hal baru gitu ya Pak. Jadi nanti kita mau bahas lebih lanjut soal itu, tapi di sesi berikutnya ya Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng Erlin dan juga Bapak Abdul Fikri di sini. Tadi Bapak udah sebutin soal pendidikan kita yang ternyata benchmarkingnya ke Jerman ya Pak. Ya. Apakah nanti ke depannya bakal kita benar-benar menduplikasi? Iya, ini kita sih kiblatnya banyak. Iya. Itu khusus untuk vokasi karena dulu mungkin sejarah ya Pak Wardiman masih hidup kan ya, masih Sugeng. Jadi mungkin bisa digali lebih banyak Profesor Wardiman tentang konsep link and match, kemudian multi entry, multi exit dan sebagainya yang tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya kita bisa menjalankan. Faktanya kalau pendidikan vokasi sekarang kan tidak hanya Jerman ya. Iya. Kalau dengan Jerman, Komisi 10 misalnya, itu sudah saling kunjung. Kita sudah ke sana, mereka sudah ke sini. Ke Komisi 10, datang ke Komisi 10. Sayangnya memang tidak ada kelanjutan. Oke. Ada kerjasama, nggak tahu, saya tidak tahu. Kita tidak tahu, Komisi 10 juga tidak tahu apa proyek-proyek besar yang kemudian dibangun. Karena Pak Presiden waktu itu sudah 2 kali juga ke Berlin. Tapi tidak berlanjut kayaknya, sehingga kita juga tidak menindaklanjuti. Tetapi konsepnya mestinya bisa kita lanjutkan. Link and match, kemudian tadi multi entry, multi exit. Jadi kapan masuk, kapan keluar itu bisa setiap saat. Jadi nggak ada jebolan gitu, nggak ada orang putus sekolah gitu. Karena keluar sudah punya kompetensi tertentu, maka dia punya sertifikasi kompetensi tertentu itu misalnya. Nah itu dengan Jerman. Tetapi faktanya kan sekarang kita kerjasama juga dengan yang kita lihat kalau di bidang vokasi nampaknya dengan Jepang juga banyak. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja kayaknya banyak kerjasama dengan Jepang. Kemudian yang di lapangan sekarang bahkan mungkin banyak yang ke sini dengan Cina juga. Nah ini kita belum tindak lanjut ini dengan Jepang. Ada beberapa komunikasi dan BKSAP kita tidak tahu apa sejauh mana dengan Jepang, apakah kemudian sudah masuk ke wilayah pendidikan, dalam hal ini pendidikan vokasi. Tetapi yang lain misalnya Dikdasmen, misalnya bukan hanya pendidikan tinggi ya, tapi Dikdasmen misalnya kalau pendidikan prasekolah itu kita lebih banyak ke Denmark misalnya, karena ada Legoland di sana, ada Lego kan, mainan Lego itu. Itu kan sesungguhnya alat edukasi untuk anak-anak prasekolah. Kemudian juga dengan yang mungkin sering dibicarakan orang, Finlandia, karena apakah kita ini model prasekolah seperti apa, kemudian atau PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA itu pakai tes atau tidak, ada apa namanya istilahnya pekerjaan rumah itu PR, ada PR atau tidak dan seterusnya. Ini kita punya benchmarking beberapa negara dan saya kira ini bagus untuk kita karena kita bisa mix saja. Jadi tidak sepenuhnya di satu negara. Tapi memang masih kalau vokasi, pendidikan vokasi yang orientasinya ke dunia usaha dan dunia industri atau DUDI atau DUDIKA katanya sekarang, dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja. Karena dunia kerja itu tidak mesti sektor swasta, bisa saja Pemda. Nah, makanya bisa magang sekarang tidak hanya di dunia industri, dunia usaha, di pabrik-pabrik, tetapi bisa saja di Pemda. Nah kalau di Pemda kan semakin membuka ini karena Pemda itu banyak kesulitan itu. Kenapa disclaimer, BPK, banyak catatan dan sebagainya, ternyata banyak yang di pekerjaan di situ yang tidak tahu tentang akuntansi misalnya. Maka kenapa enggak prodi akuntansi kemudian magangnya di Pemda supaya bermanfaat juga. Atau bahkan tidak hanya Pemda. Sekarang ini desa ini kan punya
dana desa besar ya, miliaran. Nah, itu nanti jangan mengantarkan kepala desa ke penegak hukum ini. Karena tidak bisa mengelola dengan baik. Maka kenapa enggak magang ke ke desa. Nah, Komisi 10 sedang merangkumnya, sedang menata dan sudah menyampaikan tentu pada batasan tertentu pakainya panja. Kementerian perguruan tinggi sudah ada panja perguruan tinggi, ada perguruan tinggi di kementerian lembaga, perguruan tinggi yang dikelola oleh Dikti-Saintek dan di KL lain. Nah, itu ada juga. Kenapa di KL lain itu anggaran pendidikan itu kan 754 triliun. Itu kan besar sekali dari 20% dari anggaran dari APBN. Tapi faktanya untuk Dikdasmen hanya 56 triliun, untuk Dikti-Saintek cuma 61 triliun. Berarti kan 111 triliun saja dari 754. Nah, artinya berarti ini kemana nih? Ke KL lain. Makanya ke KL lain kita juga ada panja PTKL namanya. Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga. Nah, ini sudah ada rekomendasinya. Intinya begini. Kementerian dan lembaga lain boleh saja membuka, tetapi tidak kemudian membuka bebas. Program lain yang di bawah Kemendikti-Saintek juga dia buka. Jadi kalau Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, ya seputar masalah keuangan, mungkin akuntansi atau moneter atau perbankan dan sebagainya. Tetapi jangan dong buka kedokteran, buka fakultas hukum, prodi apa dan sebagainya. Yang ini tidak relevan lagi. Nah, ini nanti ditertibkan sehingga tidak menyedot anggaran terlalu besar ke sana, padahal kos per unitnya itu lebih besar daripada yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Berarti arahnya nanti ada pendalaman ya Pak, bareng dengan Kementerian Kemendikti ini. Komisi 10 bakal lebih mendalami itu. Iya betul. Ya, saya kira nanti akan lebih longgar lagi kalau Komisi 10 sudah selesai nanti menyusun Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas itu hampir sebentar lagi nanti akan masuk ke Baleg. Kalau sudah masuk ke Baleg nanti diparipurnakan, nanti jadi dokumen publik. Nanti masyarakat bisa memberikan masukan karena 3 undang-undang dijadikan satu. Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas itu sendiri, Undang-Undang 14/2005 tentang guru dan dosen, karena menyangkut perguruan tinggi, Dikdasmen itu kan tergantung gurunya, tidak hanya kurikulumnya. Nah, ini guru dan dosen yang di sana sini banyak keluhan karena dulu saya dicubit nggak apa-apa. Sekarang dicubit dilaporkan ke polisi. Nah, ini perlindungan dosen, guru, kesejahteraannya juga. Ini yang lain demo tentang UMK, UMP dan sebagainya, guru nggak pernah. Padahal faktanya banyak yang di bawah UMP, UMK dan seterusnya. Nah, makanya Undang-Undang Sisdiknas ini yang 3 undang-undang itu tadi Undang-Undang 20/2003, Undang-Undang 14/2005 dan Undang-Undang 12/2012 tentang perguruan tinggi jadikan satu, namanya kodifikasi 3 undang-undang menjadi satu. Nah, tetapi nanti juga harus memperhatikan undang-undang lain tadi saya nyebut misalnya status guru atau dosen, Undang-Undang ASN juga, kemudian apalagi undang-undang pesantren, nah, undang-undang Pemda juga, yang Pemda itu kan mengatur semua urusan, termasuk urusan pendidikan juga. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa lebih diskusi lagi, tidak hanya dengan kementerian terkait, maksudnya Kementerian Dikti-Saintek, tetapi dengan masyarakat, dengan pakar, dengan komunitas pendidikan juga. Ya. Tapi sebelum lebih jauh soal Sisdiknas, kan kalau ngomongin soal dosen nih Pak, kan dosen terlibat di isu ini yang penutupan 122 program studi, pasti dosen juga termasuk di dalamnya kan Pak. Nah, nanti kita mau bahas lebih lanjut soal kesejahteraan dosennya gimana, terus dosennya ini larinya kemana. Kalau misalnya memang mereka sempat
sampai ditutup gitu kan Iya, Pak. iya. Tapi nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Marlinda dan juga Bapak Abdul Fikir Fakih. Tadi udah bahas soal Sisdiknas, terus soal isu ini Pak. Kalau ngomongin isu penutupan 122 program studi karena tidak relevan lagi, ini pasti di dalamnya kan selain ada kampus, ada mahasiswa, terus juga ada dosen nih. Iya. Nah kalau ngomongin soal dosennya Pak, ditutupnya prodi ini mereka jadinya larinya pada kemana gini Pak dengan situasi ini? Ini yang kita khawatirkan, Iya, sehingga minta klarifikasi dari kementerian, dan kementerian memberikan penjelasan bahwa bukan sembarangan kita menutup, tetapi menutup karena ada permintaan. Nah, kalau ada permintaan berarti penyelenggara pendidikan, kalau itu swasta berarti sudah ada skema akan dikemanakan. Nah, ini makanya tidak usah terlalu panik ya para dosen, karena penyelenggara pendidikan tentu tidak akan sembarangan memutus hubungan, misalnya mem-PHK mereka, karena dosen, guru itu di lapangan masih banyak dibutuhkan. Nah, ini makanya kita betul-betul wanti-wanti nih kepada kementerian, jangan sembarangan nutup. Dan sudah dijawab 122 prodi yang akan ditutup itu benar-benar memang karena usulan, tetapi sekali lagi memang ini terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, guru dan dosen. Ini sekarang masih jadi diskusi yang menarik ini. Kenapa? Karena bangsa ini akan maju kalau investasi di SDM. Dan investasi di SDM itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu memang kurikulum penting. Bahkan sarana prasarana itu penting untuk akreditasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting lagi adalah sentralnya, yaitu guru dan dosen. Iya. Nah, guru dan dosen. Kalau guru dan dosen sekarang ini sebut saja dari 300 lebih dosen, itu 108.000 itu ada di perguruan tinggi negeri. Di perguruan tinggi negeri ada perguruan tinggi negeri baru. Tadi saya menyebut di sebelumnya ada Universitas Tidar Magelang, Universitas Pembangunan Nasional dan seterusnya, itu perguruan tinggi negeri baru. Sebelumnya swasta. Sebelumnya swasta. Nah, karena sebelumnya swasta tentu kalau istilah pemerintahan P3D namanya. Ada perlengkapan, kemudian pengelolaan dan personalia dan dokumentasi itu tidak mudah. Jadi mereka yang tadinya swasta semua kemudian menjadi negeri kan harus menjadi ASN nih. Betul. Nih, prosesnya ini ternyata kemarin ketika ada rame-rame ke P3K kan guru misalnya atau tenaga honorer di daerah itu tidak terbawa itu dosen. Padahal dosennya ada juga yang harus dikonversi statusnya dari tadinya non ASN menjadi ASN. Bagaimana caranya? Ini juga sedang kita perhatikan, kita awasi, kita mudah-mudahan para dosen tidak terlalu panik ya, terutama di perguruan tinggi negeri. Nah, di perguruan tinggi swasta, kalau sesuai dengan informasi dari Pak Menteri, maka ini karena usulan dari penyelenggara, maka ini kita akan bawa secara umum. Secara umum berarti dari 300 lebih, 108-nya ini berarti hampir 200 ribu di perguruan tinggi swasta. Okay. Di perguruan tinggi swasta itu yang masuk ke laporan ke Komisi 10 dari 300 ribu itu baik negeri maupun swasta itu ada 76% dosen nyambi pekerjaan lain. Kenapa? Karena ada yang di bawah 3 juta, di bawah 2 juta, bahkan beberapa di antaranya di bawah UMR atau UMK, kalah dengan pegawai bangunan, dosen. Berarti isu kesejahteraan ini masih Betul. jadi PR buat kita Pak? Jadi isu kesejahteraan baik guru maupun dosen ini sama S2. Dosen kan minimal S2 dan nanti akan dinaikkan ini. Di Undang-Undang Sisdiknas
mungkin sebagai informasi awal ya, di Undang-Undang Sidiknas menguat bahwa dosen nanti harus S3. Meskipun ada spare atau range waktunya sekitar 10 tahun. Dulu kan dosen bisa S1 bisa jadi dosen. Kemudian kan undang-undang guru dan dosen mensyaratkan bahwa dosen harus S2. Tapi waktunya 7 tahun. Nah sekarang dosen harus S3. Tapi waktunya makin naik sejak lagi. ditentukan undang-undang itu ada 10 tahun. Kalau yang belum berarti bagaimana caranya supaya semua dosen harus S3. Nah tuntutan kompetensi mereka, grade mereka dinaikkan, sementara kesejahteraannya tidak diperhatikan. Ini kan tidak bisa begitu, tidak adil dong. Nah, tidak seperti itu mestinya. Kalau kita menuntut mereka grade-nya harus dinaikkan, ya berarti kita harus memperhatikan tidak boleh ada lagi di bawah UMR apalagi swasta sekalipun. Jadi swasta makanya harus bertanggung jawab juga kalau dia membuka perguruan tinggi, kemudian buka prodi, merekrut dosen, maka dia harus siap mensejahterakan dosen yang ada di situ. Gitu, Mbak. Tapi nanti di Sisdiknas pasti semua permasalahan yang ada di isu ini kayak pendidikan tinggi, kampusnya, jurusannya, dosennya, pengajarnya pasti diperhatikan di undang-undang ini kan Pak? Semangatnya begitu, tapi kan dinormakan di dalam undang-undang, tentu kalimatnya biasanya terbuka, kalimatnya tidak mengunci. Ya. Nanti yang lebih detail di aturan di bawahnya. Aturan-aturan. Ya kalau semuanya diatur di undang-undang, nanti undang-undangnya tebal banget nanti ya. Nanti jadi undang-undang ini meskipun 3 undang-undang jadi satu, bukan berarti nanti harus semuanya dimasukkan. Ada beberapa hal yang dimandatkan atau nanti mandatori dari pasal tertentu, nanti selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya diatur dengan peraturan di bawahnya. Begitu. Bakal ada lebih detailnya ya, lagi. hanya memang semangatnya sama. Semangatnya sama baik pemerintah maupun DPR, semangatnya sama bahwa dosen itu kunci. Karena kunci maka kesejahteraannya, statusnya pertama harus jelas, apalagi di perguruan tinggi negeri. Statusnya harus jelas, jangan sampai ada dosennya statusnya nggak jelas. Yeah. Kalau non ASN saja kan nggak bisa, honorer saja sudah nggak boleh. Menurut PP 48 2005 nggak boleh honorer lagi. Ini lagi nanti Desember 2026 tidak boleh lagi ada honorer atau bahkan bukan lagi honorer, non ASN. Nanti apa lagi coba kalau nggak dipenuhi ya ini berbahaya. Jadi statusnya, kemudian kesejahteraannya, dan kemudian yang ketiga kan dosen tidak sendiri. Dosen kalau dosennya laki-laki ada ada istrinya, ada anak-anaknya dan sebagainya. Harus ada jaminan sosialnya. Jaminan sosial itu jaminan hari tua atau mungkin jaminan apa saja, kecelakaan kerja dan lain-lain. Saya kira kalau anaknya sakit bagaimana coba? Kalau istrinya sakit bagaimana? Ada nggak jaminan? Itu nanti tentu tidak detail semua di undang-undang, tapi amanatnya sudah ada nanti diperhatikan. Pengennya lebih diperhatikan sama seperti pekerja lain kan Pak? Ada yang udah punya BPJS dan sebagainya. Dosen juga seharusnya seperti itu ya. Makanya undang-undang Sisdiknas ini tidak bisa kemudian mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau undang-undang ketenagakerjaan mereka bisa demo. Gak ada guru demo tentang penghasilannya rendah. Paling-paling pengen jadi P3K. Atau P3K pun akhirnya dipenuhi P3K. Ada utuh sepenuhnya dan ada paruh waktu. Kerjanya sepenuhnya tetapi statusnya paruh waktu. Ini kan bagaimana coba. Ini paling-paling seperti itu. Tetapi kalau tentang kesejahteraan banyak sekali, apalagi guru ya biasanya mungkin karena ya mungkin etika, tidak sopan atau apa. Kalau guru demo tentang penghasilan biasanya ini nggak layak sehingga tidak ada. Paling-paling status tadi. Demo tentang status P3K dan sebagainya. Di swasta pun boleh dan sebagainya. Ini hanya itu. Tetapi kita harus tahu bahwa real 76% sekarang. 76% dari 300 lebih dosen itu masih nyambi. Masih ada kerja, ada ojol, ada apa segala macam. Ini tanda bahwa betul berarti informasi bahwa beberapa di antaranya adalah atau banyak di antaranya adalah di bawah UMP, di bawah UMK,
Ini tidak boleh terjadi. Mereka Jadi kita juga pekerja. gimana mau ngomongin soal SDM unggul kalau dosen sebagai fondasinya Betul, iya. ternyata nggak sejahtera gitu kan Iya, Pak. kalau mereka tidak bahagia, mereka masih pusing dengan dapur mereka sendiri, ngajar di sini sudah siap, tapi keluarnya beda nanti. Terlalu banyak pikiran iya, jadinya. terlalu banyak pikiran. Oke, terima kasih Bapak udah hadir di podcast Sudut Dengar Parlemen. Siap, sama-sama, Jangan bosan-bosan Mbak ya Erlin. Pak untuk menyuarakan aspirasi rakyat Dan terutama jangan bosan-bosan guru. undang saya nggak apa-apa. Iya, nanti kita undang lagi Pak. Oke, terima kasih untuk Sobat Parlemen yang udah mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Erlin Marlinda, Bapak Abdul Fikri Paki, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa.